Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua. Mohon maaf untuk per hari ini sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan. Intinya sampai hasil swab yang kedua saya keluar, baru saya buka toko lagi. Hari ini saya mau konfirmasi bahwa banyak yang bertanya-tanya apakah Mbak Triwil terkena COVID-19. Jawabannya adalah betul. Saya sudah melakukan rapid dan melakukan swab. Apa ya? Saya rasa ini tidak harus untuk ditutup-tutupi karena ini bukan aib ya. Tapi ini salah satu bukti agar kita lebih waspada, kita lebih menjaga diri dan bagaimana kita harus bisa hidup berdampingan di era new normal ini. Buat teman-teman pasti nggak percaya kenapa Mbak Triwil bisa kejangkit COVID-19 padahal kelihatannya sehat, dan tidak seheboh yang di luar sana. Sebenarnya sih nggak heboh ya, tapi banyak yang sudah tanya sama saya, baik lewat keluarga saya, teman-teman saya, apakah betul Mbak Triwil terkena COVID? Ya, hari ini saya klarifikasi. Saya melakukan isolasi mandiri di rumah sudah berjalan 1 minggu sambil menunggu hasil swabnya. Nah, apa sih yang saya rasakan pada awal? Gejalanya, saya tuh tidak tahu bahwa saya terpapar di mana karena saya sebelumnya itu nggak kemana-mana, juga belum sempat melakukan pekerjaan rutin seperti pertemuan kelompok, dan tentunya saya tidak bertemu dengan banyak orang. Yang jelas saya merasa flu berat, yang saya rasakan flu berat sampai badan ngilu semua. Kemudian saya merasa bersin terus menerus ya, itu selama 3 hari. Saya minum obat herbal, Sun Propolis Nasa dan beberapa herbal lainnya seperti Natural Royal Jelly dan ditambah paracetamol. Selama 3 hari badannya ini ya. Karena saya juga sadar diri ya. Saya flu, saya sadar diri, saya jauhkan anak saya titipkan dengan kakak saya, dan yang saya rasakan juga saya benar-benar berat waktu 3 hari itu. Dan sampai hari Rabu saya berobat, ternyata saya ditensi hanya 90/80, dan itu saya sudah ngedrop banget ya, dan saya nggak kemana-mana. Saya juga sudah sadar sendiri tidak kemana-mana ya, gimana mau kemana-mana orang kondisinya udah lemes banget seperti itu. Saya juga cuti bekerja, tidak melayani juga, saya hanya di kamar saja. Dan setelah hari Rabu saya berobat, hari Kamisnya saya mandi dan pakai minyak wangi, dan kondisi saya pada saat itu memang sudah agak baikan, sudah tidak capek, tidak terasa lelah banget. Saya pakai minyak wangi tetapi hidung saya itu tidak bisa mencium bau-bauan. Nah, di sini saya langsung kontak dengan Gustu Covid. Apa? Karena apa? Karena saya ingin mendeteksi dini apakah betul ini gejala COVID, seperti itu. Akhirnya saya kontak dengan bidan desa, bidan Eti. Saya tanya, Mbak Eti, apakah ini gejala COVID yang baru seperti ini? Karena saya baca di Google, ketika kehilangan indera perasa dan penciuman, segera lakukan swab. Akhirnya saya minta swab. Nah, dan di situ saya diarahkan untuk rapid test dulu. Dan saya hari Jumatnya saya melakukan
rapid test dan hasilnya non reaktif ya. Dan karena indikasinya saya hidungnya tidak bisa merasakan bau dan makan nggak ngerasain pedes, nggak ngerasain manis, asin ya, akhirnya saya tetap melakukan swab. Setelah saya melakukan swab, saya sudah dibilang ini kalau sampai terjadi karena indikasinya sudah mengarah ke COVID, saya sudah sadar diri. Ini yang saya lakukan, saya sadar diri, saya di rumah, saya nggak kemana-mana, saya jauh dari, walaupun saya satu rumah dengan suami saya, tapi makan, minum, tidur terpisah, dan saya nggak keluar, intinya seperti itu. Setelah saya 4 hari sambil menunggu hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ya, alhamdulillah setelah saya minum obat yang dikasih, vitamin C, tablet tambah darah, karena kondisinya saya itu drop banget, tensinya rendah, saya minum tablet tambah darah, terus saya minum Herbal Nasa, Sunpro, Natural Royal Jelly, dan kloropilin, saya gempur, saya minumnya jahe merah, minumnya anget terus. Alhamdulillah kondisi saat ini saya sehat ya, tinggal menunggu jadwal swab ulang. Dan alhamdulillah Triwil walaupun kena COVID, karena kondisinya badan masih fit dan belum ada indikasi gejala yang lebih parah, gejala lanjutan yang lebih parah, akhirnya saya isolasi mandiri. Maka dari itu mohon maaf untuk toko Triwil Herbal Kosmetik sampai saat ini, dan sampai hasil web dinyatakan keluar untuk swab yang kedua, saya tutup gitu ya. Saya tutup menjaga supaya virusnya tidak menyebar. Nah, buat teman-teman, apalagi sekarang kondisinya hujan ya, Kecamatan Maos sudah masuk ke dalam zona merah. Saya harap teman-teman semuanya benar-benar jaga kesehatan ya, jangan lengah ya. Seperti saya sendiri nggak tahu kepaparnya dari mana. Yang jelas kondisi pada saat itu saya memang sedang drop, badannya tidak karena darah rendah ya, jadi gampang banget drop. Jadi ini bukan, kenapa saya berani klarifikasi, karena ini bukan aib, ini adalah masalah nasional yang siapapun bisa, yang siapapun harus berjuang. Tetap bahagia, jelas tetap bahagia, dan saya tidak mengambil pusing, karena dari awal insya Allah sadar diri dengan tidak kontak dengan siapapun. Walaupun keluarga hari ini di swab, insya Allah mereka tidak kontak dengan saya, seperti itu. Walaupun yang diambil adalah 2 minggu terakhir yang kontak dengan saya. Banyak yang ini ya. Ya, mohon doanya semoga cepat sehat ya. Terus yang pesan saya buat teman-teman, jika memang flu tapi disertai kehilangan indera penciuman dan indera perasa, segera hubungi petugas COVID ya, Gustu COVID seperti bidan desa ya. Saya gratis ketika ada indikasi, saya rapid dan swab, ternyata kemarin saya tidak dipungut biaya apapun. Dan jangan lengah, intinya jangan lengah. Kita bisa kepapar lewat uang, bisa kepapar lewat barang yang kita terima, karena saya lebih banyak online shopnya, lebih banyak, walaupun saya jarang jualin, tapi yang ngurusin barang paketan datang itu adalah tetap saya, dan paketan itu ya bisa jadi sebagai perantara. Nah, makanya COVID ini kita lawannya hanya bisa dengan imunitas. Tapi
tetap semangat karena tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa izin Allah. Semuanya pasti ada izin Allah, tinggal kita gimana caranya mengambil pesan cinta dari Allah gitu ya. Yang mau nggak usah tanya-tanya ya, pokoknya yang penasaran bisa nggak usah tanya ke orang lain, tanya aja ke saya. Facebooknya saya online, kemudian WA-nya saya juga online. Insya Allah saya isolasi mandiri di rumah ya, tidak dibawa ke rumah sakit karena kondisi badan alhamdulillah sekarang sudah fit. Tinggal kita tunggu hasil swab yang kedua tuh. Dan mohon doanya juga semoga anak saya, suami saya itu juga negatif gitu ya. Makasih Mbak Nilam. Iya, tetap semangat. Nggak boleh stres ya, karena imunitas itu tergantung kita bahagianya ya. Makin bahagia, makin cepat sembuh ya. Nggak boleh stres. Dan ini tolong, ini bukan aib, jadi tolong jangan dibesar-besarkan ya. Yang perlu kita lakukan adalah waspada ya, waspada terhadap virus. Apalagi sekarang cuacanya itu lagi sering hujan, udara lembab, otomatis virus lebih lama di udara, lebih lama hidupnya di udara. Tuh, jangan sampai lengah. Yang nggak percaya adanya virus corona, tolong, mungkin imunitas Anda sangat kuat ya, imunitas Anda sangat kuat, tapi tolong tetap jaga kesehatan. Kasihan kalau yang penderitanya adalah orang yang lanjut usia dan yang memiliki penyakit bawaan seperti itu. Lebih kalau anak-anak. Dan alhamdulillah tadi beritanya bahwa anak saya di swab pun nggak nangis, pinter banget. Walaupun saya udah 1 minggu ini nggak ketemu sama anak, yang itu yang terbaik buat saya. Kalau dibilang berat, sedih ya sedih, tapi memang harus diratapi ya, enggak. Justru kita harus semakin semangat, harus ngelawan yang namanya COVID ya. Gimana caranya kita bisa hidup berdampingan dengan COVID-19 ya. Caranya ya dengan meningkatkan imunitas kita. Hari ini di depan sudah dilaksanakan penyemprotan disinfektan karena saya juga sudah lapor sendiri ke Kades. Begitu hasil swab keluar, saya lapor sendiri ke Kades bahwa saya hasil positif. Saya tutup toko saya dan minta tolong dikawal. Alhamdulillah hari ini dimonitoring karena saya sekarang tinggalnya ikutnya di Desa Karangreja dan orang tua di Desa Kelapa Gading gitu ya. Jadi yang penasaran, daripada mengada-ngada, daripada banyak buat bahan gibah ya, mending nonton ini aja. Jadi jelas saya klarifikasi, ya betul saya terkena COVID-19. Tetap semangat, Maos harus zona hijau lagi, Cilacap harus zona hijau lagi, karena kuncinya berada di tangan kita, di tangan masyarakat ya. Di tangan masyarakat kita tetap harus jaga kesehatan, jaga kebersihan, jangan lengah ya, jangan lengah. Walaupun setiap hari saya kerja pakainya masker, kemana-mana rapet, yang namanya imunitas kita nggak tahu ya, kita nggak tahu bisa kepapar atau enggaknya, itu tergantung imunitas. Dan yang jelas itu karena ada izin Allah. Kalau Allah ngizini saya kena COVID, ya sudah gitu, tinggal kita terima pesan cintanya seperti apa. Alhamdulillah saya jadi istirahat di rumah, pekerjaan alhamdulillah teman-teman bisa menghandle, dan saya ucapkan terima kasih sekali buat teman-teman pendamping PKH di Kecamatan Maus yang tetap solid dan tetap akan melaksanakan pilogisasi. Mohon maaf saya belum bisa bergabung. Dan buat Gustu COVID Kecamatan Maus tetap semangat, semoga
diberi kesehatan, selalu jaga kesehatannya, dan semoga menjadi ladang amal yang berkah. Amin. Gitu aja ya dari Triwil. Yang penasaran silahkan simak aja videonya ya, dan mohon doanya semoga cepat sembuh. Amin.